Setelah menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri, penyidikan terhadap kasus ini terus bergulir. Hari ini penyidik memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan berikut pernyataan Diskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. Kemarin hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 tim penyidik di Diskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Tipikor Bareskrim Polri melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua spot ataupun lokasi rumah maupun tempat tertutup lainnya. Yang pertama di rumah Jalan Kartanegara nomor 46 Jakarta Selatan, kemudian yang kedua di rumah Villa Galaxy A2 nomor 60. Untuk kegiatan penggeledahan telah dilaksanakan mulai pukul 11 sampai dengan sekira pukul 15.30. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh penyidik gabungan di Diskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Tipikor Bareskrim Polri untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi hasil penggeledahan yang kita lakukan kemarin sudah kita konsolidasikan tadi malam, dan kemudian agenda pada hari ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, mulai dari pemilik rumah Kertanegara 46 yang hari ini dischedulkan untuk dilakukan pemeriksaan pada pukul 10.00 di lantai 21 gedung promoter ruang riksa penyidik Subdit Tipikor di Diskrimsus Polda Metro Jaya. Hari ini juga ada beberapa agenda penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Di antaranya adalah pemeriksaan terhadap para ahli. Beberapa ahli kita libatkan dalam penyidikan kasus ini. Yang pertama dari ahli pidana, kemudian dari ahli hukum acara, kemudian ahli ataupun pakar mikroekspresi. Ini kita libatkan. Hari ini beberapa pemeriksaan ahli telah dilakukan, termasuk beberapa koordinasi juga kita lakukan secara efektif. Berkoordinasi dengan Puslapor Polri terkait dengan beberapa barang bukti elektronik yang telah dilakukan sebelumnya penyitaan oleh tim penyidik untuk dilakukan uji laboratoris maupun analisa lebih lanjut. Terseretnya Ketua KPK Firly Bahuri terjadi setelah adanya laporan masyarakat mengenai dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK telah menjalani pemeriksaan pada 24 Oktober lalu dan rencananya akan dimintai keterangan kembali dalam waktu dekat. Selasa 24 Oktober lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri diperiksa selama 7 jam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. Ini merupakan rangkaian pemeriksaan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi. Sejumlah pertanyaan dilontarkan penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi, baik dari Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Polri, di antaranya dugaan pemerasan dan gratifikasi. Dalam pemeriksaan tersebut, Ketua KPK tidak menampik adanya pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di salah satu gedung olahraga. Permintaan penyerahan dokumen ataupun surat yang dilayangkan oleh penyidik untuk diserahkan kepada penyidik pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 telah diserahkan beberapa dokumen maupun surat kepada penyidik Subdit Tipikor di Diskrimsus Polda Metro Jaya di lantai 21 gedung promoter Polda Metro Jaya di kantor penyidik, mendasari dari penetapan izin khusus penyitaan yang telah didapatkan oleh penyidik. Pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ini berawal dari laporan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kamis 5 Oktober 2023, Syahrul Yassin Limpo memberikan keterangan yang ketiga kali di Polda Metro Jaya tentang dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Sebelumnya, kepolisian menerima aduan masyarakat pada Agustus lalu, kemudian menerbitkan surat perintah penyelidikan.
Di tengah sengkarut ini, jagat maya riuh dengan beredarnya dokumen kesaksian yang diduga berasal dari sopir Syahrul Yassin Limpo berinisial IRW. Dokumen itu merinci kronologi dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Beredar juga foto pimpinan KPK bersama Syahrul Yassin Limpo di pinggir sebuah lapangan bulu tangkis yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri tegas memberikan bantahannya. Firly juga menegaskan KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum. Polisi telah memeriksa 52 saksi termasuk 7 pegawai KPK dan 14 saksi dari Kementerian Pertanian. Tim TV One mengabarkan.